Denpasar, selain dikenal sebagai ibu kota Provinsi Bali, yang juga terkenal sebagai salah satu kota tersibuk di Indonesia, ternyata kota berwawasan budaya ini masih menyimpan dan melestarikan keberadaan salah satu tarian tua dan sakral bernama Gandrung. Banjar Munang Maning yang terletak di wilayah Kecamatan Denpasar Barat ini masih melestarikan keberadaan kesenian Gandrung. Tepatnya di Pura Majapahit, disinilah sesunan sakral berupa Gandrung diistanakan oleh warga Pengempon. Gandrung yang diwarisi masyarakat Banjar Munang Maning Denpasar Barat ini termasuk kesenian sakral. Keberadaannya tidak diketahui secara pasti bahkan oleh para pengelingsirnya. Dikatakan sebagai kesenian sakral karena tarian ini hanya dipentaskan saat puja wali di pura setempat dan digelar di areal suci pura. Awalnya kesenian Gandrung ini berasal dari daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Di daerah asalnya, tarian ini merupakan perwujudan rasa syukur masyarakat Banyuwangi atas kelimpahan hasil panen. Konon, tari Gandrung ini berkaitan erat dengan Perang Bayu yang sadis yang terjadi di Belambangan pada tahun 1772. Banyak rakyat yang tewas dalam perang tersebut. Rakyat yang tersisa akhirnya membangun kembali bumi Belambangan yang kini dikenal sebagai kota Banyuwangi. Dan lahirnya kesenian Gandrung ini bertujuan untuk menyelamatkan kesenian asli Belambangan. Sebagai sebuah tarian sakral, pementasan Gandrung Munang Maning ini selalu diawali dengan prosesi sakralisasi. Di Banjar Munang Maning Denpasar, yang disebut sesunan Gandrung adalah gelungan yang nantinya akan digunakan oleh penari. Gelungan yang dipakai terlebih dahulu dihias dengan berbagai bunga-bunga yang wangi. Usai dihias, gelungan-gelungan tersebut ditempatkan di pelinggih yang disebut balai pengaruman untuk kemudian diupacarai terlebih dahulu. Saat penyeneban puja wali di Pura Majapahit, tari Gandrung Munang Maning ini menampilkan 5 orang penari. Tidak sembarang orang bisa menarikan tarian sakral ini. Di Banjar Munang Maning, tari Gandrung ini dibawakan oleh anak-anak atau remaja yang belum menikah. Penarinya terdiri dari 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki yang juga berpenampilan selayaknya perempuan. Dahulu di daerah asalnya, tarian Gandrung ini dibawakan oleh kaum lelaki. Namun karena sesuatu dan lain hal, kaum lelaki dilarang menarikan tari Gandrung ini. Sebagai sebuah kesenian tua yang disakralkan, berbagai prosesi sakralisasi pun dilakukan oleh para pregina. Diawali dengan prosesi mayasin gelungan Gandrung yang dilakukan oleh para pengelingsir Gandrung. Sementara itu para pregina mulai berias dan memakai kostum tari Gandrung. Setelah semua persiapan usai dilakukan, para pregina yang akan tampil terlebih dahulu melakukan persembahyangan yang bertujuan memohon kepada Ida Betara Sesunan agar diberi perlindungan selama menarikan tarian sakral ini. Usai melakukan persembahyangan, para penari dipasangi gelungan, pertanda pentas akan segera dimulai. Suara gamelan Gandrung yang khas seolah memanggil para pregina untuk segera memasuki kalangan. Penari pertama pun memasuki kalangan dan mulai menari.
Tak perlu menunggu lama, warga Pengempon lainnya yang menyaksikan pementasan gandrung ini ikut berpartisipasi sebagai pengibing. Disinilah awal kesakralan sesunan gandrung mulai nampak. Kekuatan niskala serta berbagai energi semesta yang melingkupi areal Pura Majapahit malam itu menambah aroma mistis dalam pementasan gandrung sakral ini. Satu persatu para pengibing mengalami kerauhan usai menari. Tak hanya para pengibing, para penari pun tak luput dari kekuatan niskala yang diyakini terpancar dari gelungan gandrung yang disakralkan ini. Usai menari, para pergina pun mengalami kerauhan. Selanjutnya mereka dibawa menuju areal utama Mandala Pura untuk dikembalikan kesadarannya melalui percikan tirta. Gandrung juga memiliki gamelan khusus yang mengiringinya yang dikenal dengan sebutan gamelan gandrung yang hampir mirip dengan gamelan joget bumbung. Suara gamelan gandrung yang khas berasal dari alat yang terbuat dari bambu yang dikenal dengan nama jegogan. Suara bambu mendominasi gamelan yang mengiringi tarian sakral ini. Dipentaskannya tari gandrung sakral ini bukan semata-mata untuk melengkapi upacara yadnya yang sedang berlangsung di Pura Majapahit, namun juga bertujuan untuk menetralisir berbagai kekuatan alam yang bersifat negatif. Alam semesta ini mengandung berbagai elemen kekuatan supranatural yang diyakini dapat mempengaruhi kehidupan manusia di bumi. Di pundak para generasi muda, penglingsir gandrung Munang Maning menitipkan warisan yang tak ternilai harganya. Selepas dari muasal kesenian gandrung yang berkembang di Bali, khususnya di wilayah Kota Madya Denpasar, seni tari sakral ini memberi warna bagi kebudayaan Nusantara.